Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, sering kita mendengar dan juga mungkin kita juga mengucapkan kalimat hidup di hadirat Allah atau hadirat Allah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadirat Allah itu? Kita mau clearkan, kita mau jelaskan ya. Apa yang dimaksud dengan hadirat Allah itu sebenarnya? Hadirat itu dari kata hadir. Hadir itu artinya datang atau keberadaan. Secara pengertian kata hadirat itu berarti kedatangan atau keberadaan. Hadirat bisa juga memiliki kesamaan dengan di hadapan atau di dalam kehadiran. Hadirat juga bisa memiliki kesamaan arti dengan di hadapan atau di dalam kehadiran. Jadi kalau dikatakan di hadirat Allah, berarti suatu tempat atau suasana di mana Allah hadir atau di hadapan Allah. Jadi kalau berbicara mengenai di hadirat Allah berarti suatu tempat atau suasana di mana Allah hadir atau di hadapan Allah. Di dalam pengertian luas, di hadirat Allah berarti keadaan di mana seseorang mengalami kehidupan yang berinteraksi. Berinteraksi artinya hubungan timbal balik, di mana ada percakapannya dalam segala hal, ya, dimanapun dan kapanpun. Ya, berinteraksi artinya ada hubungan timbal balik. Jadi kalau kita ada di hadirat Allah itu berarti ada percakapan, dialog dalam segala hal dimanapun dan kapanpun. Ini berarti saudaraku, secara tidak langsung atau secara langsung saling mempengaruhi. Artinya begini, bahwa apa yang dilakukan masing-masing itu saling mempengaruhi. Saya tidak bermaksud mengatakan kita bisa mempengaruhi Allah, tetapi tindakan kita itu bisa menyakiti hati Allah atau menyukakan hati Allah. Orang yang memiliki percakapan dengan Allah bukan hanya banyak berdoa atau mengucapkan kata-kata kepada Allah, namanya juga interaksi, tetapi Allah juga berkata-kata kepada orang tersebut. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Allah, bukan hanya kita yang berkata-kata kepada Allah, tapi Allah juga berkata-kata kepada kita. Nah, kebanyakan orang itu berkata-kata kepada Allah. Tetapi kalau ditanya apakah ia mendengar suara Tuhan, mungkin sedikit sekali, bahkan tidak sama sekali. Bukan karena Allah tidak berbicara, tetapi karena ia tidak mendengar Allah berbicara. Dalam hal ini bukan hanya Allah yang mendengar perkataan kita, kita juga mendengar perkataannya. Inilah dialog yang seharusnya terbangun dalam kehidupan umat pilihan yang percaya kepada Allah, ya. Umat pilihan yang harus berinteraksi dengan Allah. Dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, kata di hadirat Allah itu adalah lepanim Elohim. Lepanim Elohim, ya. Panim ini dari kata pane itu muka atau wajah. Panim itu berarti muka atau wajah, tetapi bentuknya jamak. Jadi artinya wajah-wajah atau muka-muka. Hal ini mengesankan banyak muka atau banyak wajah.
Ya. Apakah ini berarti Allah banyak mukanya atau Allah lebih dari satu? Tentu tidak. Allah itu esa dan ini harga mati. Allah itu esa dan itu harga mati. Maksudnya adalah panim itu bahwa Allah ada di mana-mana yang oleh karenanya bisa dijumpai dan umat berinteraksi dengan dia. Dapat berinteraksi dengan Allah, ya. Maka dikatakan panim, banyak wajahnya. Sekali lagi bukan berarti Allah banyak atau bukan berarti Allah punya banyak wajah, tetapi Allah di mana-mana. Dan jumlahnya tentu tidak terbatas karena menunjuk Allah itu hadir dimanapun. Dalam perjanjian baru, kalimat di hadirat Allah ini diterjemahkan enopion to theo. In face of God. In face of God. Di muka Allah. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 14. Ya. In face of God. Ya. Muka lagi nih saudara. Enopion toteo. Dalam bahasa Inggris kita juga menemukan kata before God, di hadapan Allah. Tetapi secara etimologi sebenarnya artinya di wajah Allah, di muka Allah. Dalam perjanjian baru kalimat di hadirat Allah juga diterjemahkan to prosopoin to theo. Ya. To prosopoin to theo, yang artinya dalam kehadiran Allah. Makanya di Ibrani 9 ayat 24 diterjemahkan in the presence of God. In the presence of God. Saudara, Allah maha hadir. Memang maha hadir. Sejak dahulu juga hadir di mana-mana. Bahkan tidak ada tempat yang Allah tidak hadir. Di Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai ayat 10 ditulis, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun juga engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Nah, saya senang sekali dengan ayat kalimat-kalimat berikutnya ini. Jadi kalau engkau hadir, engkau mau menuntun aku, bukan sekedar hadir. Nah, nanti kita belajar kalau kita hidup di hadirat Allah, itu bukan sekedar kita ada di hadirat Allah, tetapi ada pendidikan, ada tuntunan, ada bimbingan. Bapak yang mendidik anak atau guru yang mengajar murid. Dan ini penting, sebab apa? Ketika Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu konteksnya adalah jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi urusannya bukan sekedar memiliki masalah ditolong Tuhan, memiliki persoalan ekonomi ditolong Tuhan, sakit disembuhkan. Masalah intinya, masalah pokoknya bukan itu. Jadi kalau kita di hadirat Allah saat ini, karena kita mau menerima didikan. Dan orang yang hidup di hadirat Allah saat ini, menerima didikannya, maka ia akan ada di hadirat Allah di dalam sukacita, kebahagiaan, dan perhentian. Tetapi selama di dunia ya pelatihan.
Nah, persoalannya adalah apakah secara otomatis semua manusia hidup di hadirat Allah karena Allah hadir di mana-mana itu? Ternyata tidak. Allah memang maha hadir, tetapi kehadiran Allah tidak dirasakan semua orang. Sehingga saudaraku sekalian, banyak orang yang tidak mengalami. Hal ini sama artinya bahwa tidak semua orang hidup di hadirat Allah. Dan saya beritahu, orang yang tidak hidup di hadirat Allah itu celaka. Celaka. Ya bukan mungkin ya, hari ini tidak sadar keadaan yang mengerikan tersebut. Tetapi suatu hari orang yang tidak hidup di hadirat Allah saat ini baru mengerti betapa celakanya orang yang tidak hidup di hadirat Allah. Tidak hidup di hadirat Allah bukan karena Allah tidak hadir dalam hidup seseorang itu, tetapi karena orang tersebut tidak menghayati kehadiran Allah. Kalau pakai bahasa pasaran itu, Allah dicuekin, Allah diemberin, Allah tidak dipedulikan. Dalam dunia yang nihilistis, di mana orang tidak yakin ada Allah, semakin banyak orang tidak mengalami Allah sama sekali. Bagi mereka Allah sudah mati. Nihilistis dari kata nihil, artinya tidak ada dewa-dewa, juga tidak ada Allah, atau tidak perlu ada Allah. Suasana masyarakat yang nihilistis ini kuat sekali di barat, dan itu menjalar ke seluruh dunia. Dari lagu, dari film-film dan filosofi hidup, ya, di dunia yang mengglobal ini, pengaruh nihilisme itu menulari manusia di seluruh dunia. Sampai-sampai negara yang menjunjung tinggi agama pun secara teori bertuhan, praktek hidupnya nihilistis. Hidup di hadirat Allah artinya bisa merasakan cengkeraman kehadiran Allah. Hal ini bukan hanya secara subjektif ya, dirasakan dalam perasaan seseorang. Ini banyak orang Kristen itu di kalangan gereja tertentu apalagi sangat subjektif ya. Ya, memaknai setiap suasana itu sebagai hadirat Allah. Hadirat Allah itu harganya tidak murah, saudara, tapi sebenarnya juga tidak mahal. Harganya sangat mahal. Seluruh hidup Anda tidak bisa menghadirkan hadirat Allah dalam hidupmu kalau engkau tidak membayarnya setiap hari. Dan kita akan belajar bagaimana orang percaya, khususnya seperti saya ini, membayar harganya setiap hari. Dalam kesucian hidup, hati yang tidak mencintai dunia, yang tidak bisa dibahagiakan oleh dunia. Jadi hati kita kalau bersentuhan dengan segala sesuatu itu tidak bergerak. Tapi begitu kalau bicara soal Tuhan baru bergerak. Suasana jiwa kita tidak terpengaruhi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Karena Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan. Nah, banyak orang di gereja itu sudah terlalu subjektif. Bahkan suasana kebaktian itu dielaborasi, dibuat begitu khidmatnya untuk supaya bisa diakui sebagai suasana Tuhan hadir.
Tetapi ternyata itu hanya sandiwara. Ya, hanya sandiwara. Kalau kita ya mungkin saya orang lain tidak ya. Mengikuti acara-acara gereja di barat, pada waktu kita mengunjungi satu gereja atau mengunjungi suatu tempat bersejarah Kristen gitu ya, lalu ada kebaktian di situ dengan ritual atau seremonialnya, kita bukannya merasakan hadirat Allah, jadi merinding, takut. Kenapa begini ya? Selain suasananya juga menyeramkan, jadi kita tidak merasa itu kebaktian Kristen gitu, seperti acara agama lain. Ya. Ada simbol-simbol Kristen di situ, salib, gambar Yesus, gambar Ibunda Maria, atau gambar-gambar ikon yang benar-benar bernuansa Alkitab. Tapi mengikuti acara itu kita jadi menolak gitu, roh kita menolak. Ya, saya tidak menghakimi, ini saya katakan subjektif perasaan saya. Saya tidak tahu perasaan saudara, ya. Tetapi tidak jarang gereja-gereja yang memaknai suasana itu sebagai hadirat Allah atau kehadiran Allah. Padahal bukan saudara. Saudara pasti pernah ya makan apakah namanya cendol ataukah puding ya. Ini cendol, ini puding, ini es campur, namanya es campur sarang burung gitu. Tapi bukan sarang burung tidak murah. Itu satu mangkok dapat 3.000 rupiah sarang burung. Itu puding yang diparut. Jadi menyerupai sarang burung. Ya. Tapi dimaknai sarang burung karena mirip bentuknya. Atau masakan lain yang katanya ini kepiting gitu ya. Bukan kepiting, itu telur yang digoreng lalu dipotong kecil-kecil seperti daging kepiting. Kalau kepiting benar itu mahal. Ya. Sama dengan orang mengenakan perhiasan ya, menyala kuning begitu. Seperti emas. Tapi itu bukan emas, logam apa gitu yang dilapisi emas. Murah, karena tidak asli saudara. Sama seperti mutiara ya. Saya pernah melihat orang pakai baju yang seperti ada mutiaranya itu. Wah, kaya bener ini, baju ditempeli mutiara. Agak besar lagi, wah satu mutiara satu saja bisa beberapa juta yang asli ya. Ini kok banyak ya? Ternyata plastik. Plastik tidak mungkin mutiara benar, kecuali itu baju seorang bangsawan atau raja kaya, itu mutiara benar. Tapi dari jauh kita tidak bisa membedakan saudara. Tidak usah dari jauh, dari dekat saja, kalau bukan tukang mutiara juga susah membedakan. Saya tidak bisa bedakan mutiara asli, mutiara palsu. Saya tidak bisa, sulit ya. Kenapa Pak? Karena saya bukan tukang mutiara. Jangankan mutiara, emas saja saya juga tidak bisa bedakan. Ini emas yang asli atau emas palsu, saya tidak bisa bedakan. Atau sulit membedakan. Berlian, nah ini juga. Karena saya tidak pernah punya cincin berlian besar, ya, saya tidak bisa membedakan apakah itu kelereng atau berlian. Tapi kalau berlian asli, kalau sebesar gundu, waduh, udah miliar-miliar saudaraku. Nah, hadirat Allah itu sangat mahal. Dulu waktu saya masih belum setua hari ini,
ya banyaklah hobi, kesenangan, dan hidup ceroboh. Tapi kalau sudah mau berkhotbah, ya doa. Kalau perlu 1 hari sebelum kebaktian puasa, sebelum KKR. Jadi kita mau menipu Tuhan dan menipu jemaat. Waktu di gereja sebagai pendeta kita berkata, rasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Orang kalau hidupnya tidak bersih benar, kalau orang tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan, tidak mungkin menghadirkan hadirat Allah itu. Orang percaya yang hidup di hadirat Allah pasti memiliki hidup yang berbeda sekali dengan orang yang tidak hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah adalah pengalaman nyata atau real, konkret dan natural. Nyata atau real dan konkret. Artinya bisa dibuktikan, bukan sesuatu yang abstrak. Allah itu abstrak. Enggak, Allah itu tidak mungkin abstrak. Allah itu realitas yang jika dialami itu berdampak. Maka saya pernah menjelaskan Allah itu lebih dari realitas. Ya. Allah itu lebih dari realitas. Maksudnya apa? Allah sudah ada sebelum manusia dan semuanya ini ada. Dan kalau kita benar-benar bersentuhan dengan Allah pasti membawa dampak. Itu realitasnya. Dampaknya bukan hanya sementara di bumi, sampai kekekalan, karena memberi nilai. Memberi nilai. Natural artinya sesuatu yang berlangsung secara alami, bukan dibuat-buat atau berunsur kepura-puraan. Kalau orang tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan, tidak bisa dia berdoa secara alami, itu tidak bisa. Nah, di dalam buku saya juga saya tulis, saudaraku sekalian, ya. Salah satu yang membuat yang menstimulit kita mengalami hadirat Allah itu duduk diam di kaki Tuhan. Ada beberapa ya, tapi di antaranya duduk diam di kaki Tuhan. Orang yang tidak memiliki jam doa yang memadai tidak mungkin menghadirkan hadirat Allah. Mau cara bagaimana tidak mungkin. Kalaupun bisa, itu pasti kondisi khusus yang Allah kerjakan. Tapi pada umumnya tidak. Tidak. Kalau misalnya begini, saudara, saudara tidak pernah duduk diam menantikan Tuhan, lalu nyanyi begini, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kalau tidak pernah, tidak bisa. Kalau nggak pernah nunggu. Tapi kalau kita memang setiap hari duduk diam, ya saya tahu bergumul dalam doa itu tidak gampang. Tuhan tidak kelihatan, lalu ya tidak bisa disentuh. Tapi kita menantikan Dia. Yang kadang-kadang Tuhan seperti bersembunyi, kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada, tapi kita duduk diam lewat malam-malam yang panjang. Ketika semua tidur, kita masih duduk diam dan berkata, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kita seperti anak ayam yang jatuh ke got, yang tidak bisa keluar dari parit itu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhanku. Ini juga nanti harus dilengkapi dengan pengertian bahwa manusia itu
tidak bisa buat apa-apa. Mau kaya, mau hebat, aduh, nggak bisa apa-apa. Jatuh kepleset saja, kalau tulang belakangnya kena langsung lumpuh. Begitu meletus itu anak Gunung Krakatau bisa gulab gulita Jakarta dan sekitarnya. Tapi dasar manusia itu sombong ya. Belum lagi di hadirat Allah. Kalau tidak pernah menantikan Tuhan lalu nyanyi seperti tadi, bagaimana bisa feel? Kalaupun bisa, wah itu pasti belajar acting di Hollywood. Kita natural saja juga bisa pecah hati, tidak usah dipaksa-paksa perasaan kita. Kita nyanyi biasa. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Saya tidak sedang benar-benar menyembah, artinya sedang memperagakan. Jadi tidak sungguh-sungguh dalam satu acara menyembah, tetapi karena kita sudah sering menyembah, waktu kita menyembah itu nyambung frekuensinya. Sama seperti saya menyalakan laptop saya ini, karena saya sudah pernah hubungan dengan wifi di sini, itu nyambung sendiri, klek, nyambung sendiri. Atau karena saya sudah menyambungkan dengan gadget saya, langsung nyambung dia. Jadi natural artinya sesuatu yang berlangsung secara alami, bukan dibuat-buat atau berunsur kepura-puraan. Bagi orang percaya yang mengalami hidup di hadirat Allah, pengalaman hidup seperti ini sudah otomatis mengalir dalam hidupnya tanpa ia rekayasa. Hidup di hadirat Allah sama dengan bersentuhan dengan Allah. Dalam Alkitab kita menemukan, saudaraku, ya, begitu banyak kisah mengenai orang-orang yang bersentuhan dengan Allah, orang-orang yang hidup di hadapan Allah atau hidup di hadirat Allah, dan mereka menjalani hidup itu dalam pengalaman yang berlangsung secara wajar dan bukan sesuatu yang dianggap sebagai istimewa, spektakuler, atau ajaib. Mereka memandang bahwa bergaul dengan Allah adalah sesuatu yang biasa, irama hidup sehari-hari, saudaraku sekalian. Jadi natural begitu, alami. Sebenarnya inilah standar hidup yang wajar bagi kita, umat pilihan Allah. Namanya juga bertuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab, tokoh-tokoh iman ini bergaul dengan Allah sebagai sesuatu yang wajar, yang menjadi bagian hidup mereka, yang tidak terpisahkan. Mereka tidak perlu berjuang untuk menemukan Allah, sebab Allah sudah mereka temukan dan mereka alami setiap hari, saudaraku. Di dunia yang semakin fasik ini dan nihilistis, nihil itu tidak ada, artinya tidak percaya adanya dewa-dewa atau Allah. Semakin banyak orang yang tidak mengalami Allah. Allah makin dipandang seperti mitos. Allah semakin dipandang seperti mitos. Dan mereka tidak merasa perlu menghormatinya, apalagi berurusan dengan dia. Nah, generasi milenial hari ini yang hanya sibuk dengan film, tontonan, lagu-lagu dunia, makin sedikit mereka yang terselamatkan. Belum lagi pelajaran-pelajaran sekolah yang membuat mereka menjadi makin ateis dan nihilistis. Saudara, saya mengajak kita untuk benar-benar sadar akan hal ini. Celaka sekali kalau orang tidak hidup di hadirat Allah, itu celaka sekali, saudara. Ya, sangat celaka.
Di Perjanjian Lama Allah pernah dicatat ya. Di Perjanjian Lama tercatat Allah undur ya dari manusia. Itu ditulis dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Sehingga manusia pada umumnya tidak bisa lagi berinteraksi dengan Allah secara ideal atau sebagaimana mestinya berinteraksi dengan Allah. Hal ini terjadi bukan karena Allah berkehendak demikian, tetapi karena manusia telah berkeadaan tidak bisa, tidak mampu bersekutu dengan Allah atau tidak bisa hidup di hadirat Allah. Makanya kalau bicara keselamatan, dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula supaya manusia memiliki kemampuan atau keadaan bisa bersekutu dengan Allah. Kalau bisa digambarkan atau diilustrasikan ikan di air laut tidak bisa hidup di air tawar. Diubah kodratnya dulu baru bisa. Kita tidak bisa ada di hadirat Allah. Nggak nyambung kalau hidup kita kotor. Nggak nyambung. Harus bersih dan hati yang tidak terikat dengan dunia. Undurnya roh Allah dari manusia merupakan kerugian yang tidak ternilai bagi manusia. Ya. Jadi bukan karena Allah yang mau undur ya, tapi karena manusia. Ini kerugian yang tidak ternilai. Wah, tidak bisa dibayangkan. Kehilangan Allah berarti kehilangan kehidupan itu sendiri. Ini tidak lebay. Ini benar, saudara. Inilah yang disebut kebinasaan atau hidup yang tidak memiliki nilai sama sekali. Lawan dari hidup kekal atau hidup yang berkualitas. Jadi hidup kebinasaan itu hidup yang tidak memiliki nilai sama sekali, kebalikan dari hidup kekal ya, atau hidup yang berkualitas. Pada intinya hanya Allah yang bisa memberi nilai dalam kehidupan. Keadaan manusia yang tidak dapat hidup di hadirat Allah sebenarnya dimulai dari diusirnya Adam dan Hawa dari Eden. Tidak ada fenomen yang lebih tragis dari itu. Di Kejadian 3 ayat 23, manusia diusir, dihalau dari Eden. Dan keterpisahan itu, saudaraku, membuat manusia secara individu tidak bisa berinteraksi dengan Allah sesuai rancangan Allah semula. Dalam hal ini manusia tidak bisa lagi hidup di hadirat Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu harus dipahami sebagai keberadaan manusia yang tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah, tidak bisa lagi hidup di hadirat Allah. Jadi nilai manusia bukan pada kemampuan manusia itu semata, tetapi relasinya dengan Allah yang merupakan nilai atau kehidupan itu sendiri. Kalimat ini Anda belum tangkap, saya mesti jelaskan ya. Kalau ini saya ilustrasikan Allah seperti ini. Ini manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Allah manusia tidak mampu hidup di dalam persekutuan dengan Allah, tidak bisa hidup di hadirat Allah. Maka keselamatan itu merubah keadaan manusia supaya bisa berinteraksi dengan Allah secara ideal sesuai rancangan Allah semula. Jadi keselamatan itu
usaha proses Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Jadi nilai kemuliaan itu bukan hanya terletak pada keadaan manusia itu dikembalikan ke rancangan semula, tapi dalam relasinya dengan Allah, karena Allah inilah nilai dan kehidupan itu sendiri. Jadi kalau cuman wah sekarang keadaannya bagus tanpa ada relasi, tidak ada nilainya. Nilainya itu pada Allah. Jadi ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya kurang atau tidak mencapai. Jadi kehilangan kemuliaan Allah berarti tidak mencapai kemuliaan yang seharusnya Allah miliki. Kemuliaan nilai itu pada diri Allah sendiri. Nah, dalam keadaan yang tidak mencapai kemuliaan, maksudnya tidak mencapai rancangan Allah semula, dalam keadaan yang tidak mencapai rancangan Allah semula, tidak sesuai ya. Manusia tak dapat bersekutu dengan Allah. Manusia tidak bisa hidup di hadirat Allah. Manusia tidak punya nilai. Tapi manusia yang sudah rusak itu berusaha membuat nilai. Kekayaan, pangkat, kedudukan, kehormatan, penampilan, dan lain sebagainya. Dan filsafat ini sudah mencengkeram hidup manusia. Jadi kalau orang tidak di hadirat uang, itu rasa sepi atau rasa kurang. Tidak hidup di hadirat rumah bagus, rasa belum bernilai. Tidak hidup di hadirat wajah cantik, itu tidak merasa bernilai. Dan manusia menjadi sesat. Dan konyol kalau gereja mengajarkan seakan-akan itu berkat. Cantik, sukses, banyak duit, terhormat, itu nilai. Yang tidak punya rumah, tidak punya wajah ganteng cantik, yang tidak punya kedudukan, tidak punya pangkat, tidak punya pendidikan tinggi, jangan merasa tidak bernilai. Kalau Anda merasa tidak bernilai, berarti Anda menilai Tuhan itu tidak bernilai. Anda bernilai kalau Anda memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, nilai manusia itu kalau suku A kumpul dengan satu suku lebih bernilai, suku lain dianggap kurang, memiliki superiority. Kumpul dengan ibu-ibu pejabat merasa komunitasnya itu bernilai. Nanti kalau kumpul dengan ibu-ibu yang rakyat jelata dianggap kurang bernilai. Anda miskin. Tapi rata-rata orang sudah sesat di situ. Bahkan pendeta pun merasa bernilai karena kenal gubernur, karena kenal bupati. Oh, saya kenal dengan menteri ini. Itu dianggap bernilai. Bukan tidak boleh. Memang itu bisa menjadi taraf sosial dalam kehidupan. Dan itu bisa dipakai memang untuk kepentingan kerajaan Allah. Tetapi di kedalaman hati kita jangan merasa bernilai. Kalau kita merasa bernilai yang didasarkan pada hal-hal tersebut, kita merendahkan Allah. Nah, saudara, biarpun miskin, tidak punya jodoh, tidak punya anak, terbuang, dihina, dan lain-lain, engkau hidup di hadirat Allah, bisa memiliki persekutuan dengan Allah, saudara bernilai. Tuhan memberkati saudara.